apapun yang kita mudah-mudahan kita simak itu mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu keutamaannya lebih utama, lebih afdal daripada ibadah sholat sunnah. Maka dari itu sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit kita belajar agama. Mudah-mudahan itu sebagai sarana, sebagai argumentasi setiap saat kita harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak salawat kepada beliau, besar harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Surah Ali Imran kita sering membahas ayat ini yang merupakan sifat-sifat yang harus menghiasi pribadi orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala awali dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Ayat ini cukup sering kita dengar, bahkan sering disampaikan oleh para ustadz dalam menyampaikan ceramahnya. Meskipun ini kita buka kembali, kita baca kembali, kita sampaikan kembali, mengingatkan kita kepada sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu ketika beliau ceramah menyampaikan tafsir surah Al-Ma'un. Pekan ini beliau menyampaikan tentang tafsir Al-Ma'un. Pekan berikutnya ternyata diulang lagi. Pekan berikutnya diulang lagi. Pekan berikutnya diulang lagi. Kemudian membuat para jamaah merasa gimana kira-kira? Diulang itu merasa jenuh, merasa bosan. Kemudian ada yang memberanikan diri untuk bertanya, Pak Yai, kenapa kok tema ini diulang-ulang terus? Kemudian baru beliau memberikan jawaban dan menjelaskan, wahai para jamaah, kita sudah sering membuka tafsir ini, kita sudah sering membuka dan membahas tentang tafsir surah Al-Ma'un. Dan itu adalah hal-hal yang terkait dengan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Coba lihat, di sepanjang jalan Malioboro itu masih banyak anak-anak yatim yang belum kita perhatikan. Orang-orang miskin belum kita perhatikan. Sementara tujuan ilmu itu dikaji untuk kita amalkan. Dan sepertinya kita belum mengamalkan itu. Nah, makanya ini harus kita amalkan dulu
benar-benar sampai ini diamalkan, kemudian baru nanti lanjutkan ke tema berikutnya. Nah, ternyata kunci ilmu itu terletak pada sudah diamalkan atau belum. Nah, makanya inilah yang menginspirasi kita bahwa ayat kita ulang-ulang supaya kita tahu dan kita menyadari bahwa tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada kita itu untuk kita amalkan. Bukan hanya sebatas kita tahu ini maknanya begini, itu maknanya begitu, kemudian sudah selesai. Tapi lebih kepada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Allah sampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menyambut maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maghfirah atau ampunan dari Allah itu kata Nabi segeralah disambut dengan baik. Kalau bahasa Banjarnya apa? Lakasi gitu ya. Jadi untuk menyambut maghfirah itu jangan ditunda-tunda. Kayak najekin, aman sudah tua, saya akan banyak-banyak istighfar. Ternyata umurnya nggak sampai tua. Nanti aja kalau saya sudah berumur sekian. Ternyata umur kita tidak sampai itu. Nah, makanya ketika kita nggak tahu umur kita sampai kapan, nah itu. Sementara kita sadar bahwa dosa kita ini banyak. Bukan hanya per tahun, bahkan mungkin per bulan. Bukan hanya per bulan, bahkan per minggu. Bukan hanya per minggu, kadang per hari. Bahkan setiap jam dan lain sebagainya, itu dosa selalu kita kerjakan. Makanya ketika kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang penuh dengan dosa dan kita tidak tahu ajal nanti datangnya kapan, maka bersegeralah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu istighfarnya dalam satu hari minimal 70 kali sampai 100 kali. Itu Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Nabi sudah dapat jaminan tiket masuk surga. Itu pun beliau istighfarnya dalam satu hari 100 kali. Bagaimana dengan kita? Siapa yang menjamin kita ini dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara kita juga tidak ada yang maksum. Kalau istighfarnya mengandalkan habis sholat, padahal habis sholat itu 3 kali ya. Astagfirullah, 3 kali 5, cuma 15 kali. Kalau kita mengandalkan itu. Kalau bisa bahkan istighfar ini adalah menghiasi diri kita pada saat kita kerjakan sebelum subuh, karena karakter orang soleh itu adalah mereka itu memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Jadi kebiasaan orang-orang baik, kebiasaan orang-orang soleh itu memperbanyak istighfar pada waktu-waktu sahur. Pada waktu kita tahajud, habis itu perbanyak istighfar. Nah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu yang pendek. Kalau agak panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi sayyidul istighfar, sayyidnya istighfar. Bahkan Nabi memberikan jaminan kalau orang meninggal setelah membaca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan, maka Allah akan jamin dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah kita menyambut maghfirah, menyambut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah sambut surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga, apa maksudnya menyambut dengan segera surga? Orang masuk surga itu pakai apa? Pakai amal kan? Jadi ketika ada kesempatan untuk beramal, dan beramal itu adalah sarana untuk mendapatkan surga, maka kalau ada kesempatan untuk beramal, jangan ditunda-tunda. Di dalam hadis Arba'in agak akhir itu Ibnu Umar mengatakan, kalau kamu berada pada waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan menunggu waktu sore. Jadi kalau hari ini kita berada di pagi hari ini kita bisa tilawah, kita bisa istighfar, kita bisa sedekah, kita bisa sholat sunnah ini. Kerjakan hari ini, kerjakan saat ini. Jangan menunggu waktu sore. Kenapa? Karena waktu sore nanti belum tentu itu menjadi milik kita. Boleh jadi kayak gini, kemudian ternyata malakul maut datang. Boleh jadi kita pulang sampai tengah jalan, Allah ternyata memanggil kita. Makanya sore hari itu belum tentu menjadi milik kita. Jangan tunda. Kalau kita pada waktu pagi bisa beramal, nah amal itu sebagai sarana masuk surga, beramallah pada waktu pagi itu. Ketika kita berada di sore hari, nggak usah ditunda, besok ajakin. Ternyata besok meninggal atau lebih sibuk daripada saat ini, atau kita sakit dan lain sebagainya. Nah, makanya mari kita bersegera menyambut maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, menyambut surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Itu semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang bertakwa adalah orang yang selalu menghiasi dirinya dalam sehari-hari, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Inilah karakter orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menghiasi dirinya dengan sifat mulia ini. Dia selalu infak, dia selalu sedekah, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Maka ternyata dalam ayat ini kan tidak ada nominal. Allah nggak berbicara nominal. Kenapa? Kalau Allah berbicara nominal, kemudian kita dalam kondisi dharra, dalam kondisi sempit rezekinya, nggak akan mungkin bisa. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, hendaklah berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Artinya dalam kondisi apapun kita menyadari bahwa rezeki itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan kelapangan rezeki, sedekahnya agak banyak, itu wajar. Tapi ketika Allah memberikan rezeki sempit, kemudian kita tetap bersedekah, itu yang luar biasa. Meskipun jumlahnya tidak sebesar ketika dalam kondisi lapang. Apalagi ketika pagi hari, ya. Ketika pagi-pagi kayak gini, itu malaikat turun, 2 malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak hari ini. Malaikat satunya sadis doanya, ya Allah binasakan kepada orang yang menahan hartanya hari ini.
Maka berapapun yang kita sedekahkan, marilah kita mencoba untuk menghiasi hari-hari dengan sedekah. Kenapa? Karena itu adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Kemudian dalam satu hadis disampaikan inna shadaqah, sesungguhnya sedekah itu latut fi'u ghadabar rabb. Sedekah itu sungguh memadamkan murkanya Allah. Wa tamna'u maitatasu, dan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Ini kata Nabi. Jadi kata Nabi, sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah. Kalau kita ini sadar ya, sadar diri kita banyak dosa, banyak maksiat, berarti peluang Allah itu murka sama kita. Peluang Allah Subhanahu wa taala itu ghadab kepada kita. Allah murka, Allah marah kepada kita karena kemaksiatan, karena kedurhakaan yang kita kerjakan. Jadi kira-kira begini ya. Suatu saat Allah mau murka kepada kita, Allah mau marah sama kita, kemudian ternyata nggak jadi. Kenapa? Karena sedekah kita. Nah, sedekah itu ternyata luar biasa, memadamkan murkanya Allah. Jadi Allah itu murkanya luar biasa, dengan sedekah nggak jadi marah Allah. Nah, maka itulah sedekah. Wa tamna'u maitatasu, dan sedekah itu ternyata mencegah dari kematian yang su'ul khotimah, mencegah dari kematian yang buruk. Kadang-kadang kan kita berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari su'ul khotimah. Jadi salah satu ikhtiar supaya kita dihindarkan dari su'ul khotimah, sedekah. Saya pernah membaca sebuah artikel. Artikel ini mengisahkan tentang almarhum Ustadz Arifin Ilham. Beliau ketika sakit itu kan dirawat di Malaysia ya. Beliau membawa duit puluhan juta. Cuma saya nggak tahu persisnya berapa puluh juta. Beliau bawa sekian juta, bukan untuk biaya rumah sakitnya, bukan. Jadi uang yang dibawa itu justru disedekahkan, diantaranya kepada para perawat yang merawat beliau. Ketika ketemu dengan perawat ini, sedekah beliau ke sedekah ke ini, sedekah ke ini. Dia ketemu dengan ini, sedekah. Nah, padahal beliau sendiri sakit yang membutuhkan dana atau membutuhkan biaya untuk rumah sakit tadi. Tapi karena beliau sadar, sesadar-sadarnya bahwa sedekah itu mencegah kematian yang buruk, akhirnya beliau sedekah. Ya, dalam kondisi sakit pun masih sempat-sempatnya untuk sedekah. Ini justru orang itu paham, orang itu tahu bahwa sedekah itu mencegah dari kematian yang buruk. Ayo kita berlatih. Dan saya yakin hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sudah terbiasa untuk ini. Mari kita jaga keistiqomahan sedekah, kita jaga. Sedekah itu dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, tetap kita jaga. Itu artinya berarti kita orang yang menyadari bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehebatan kita. Kita ini punya rezeki dari Allah. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang suka sedekah. Wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua adalah orang-orang yang mengendalikan amarah. Marah itu sudah menjadi fitrah manusia. Siapa kira-kira di antara kita yang nggak pernah marah? Nah,
Marah itu biasa. Yang tidak biasa itu adalah mengendalikan amarah. Pada saat amarah datang, kita kendalikan, tidak kita lampiaskan lewat lisan, tidak kita lampiaskan lewat tangan, tidak kita lampiaskan lewat kaki, bahkan tidak kita lampiaskan lewat jari. Apa lewat jari itu? Nulis di status, nulis di ini, sebagai ungkapan rasa marah kita. Nah, jadi wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu mengendalikan amarah, inilah sifat-sifat yang menghiasi kehidupan orang yang bertakwa. Nabi mengatakan laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago duel. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat. Bukan. Akan tetapi orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya pada saat amarah itu datang. Jadi ketika amarah itu datang, dia kendalikan amarah itu, kemudian mampu sampai amarah itu hilang. Nah, ternyata dia adalah orang yang kuat. Bahkan dalam sebuah hadis itu disampaikan, nanti Allah memanggil, dipanggil, dikumpulkan. Siapa itu? Mereka yang mampu mengendalikan amarah, padahal dengan mudah dia melampiaskan amarah. Dia dipanggil, sini. Silahkan kamu pilih bidadari mana yang kamu inginkan. Nah, ini kalau bapak-bapak kan senang ya. Nah, siapa mereka? Mereka adalah ya tadi, orang yang mampu mengendalikan amarah, padahal dengan mudah dia bisa melampiaskan. Contohnya apa? Dengan mudah dia melampiaskan marahnya bapak kepada anak. Mudah kan? Mudah. Marahnya atasan kepada bawahannya. Mudah itu untuk dilampiaskan. Tapi ternyata dia tidak lampiaskan. Dia kendalikan. Dia tahan amarah itu. Itulah orang yang nanti diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya. Diberikan kesempatan untuk bisa memilih bidadari, terserah mana yang dia pilih. Nah, makanya kita ini harus latihan, harus belajar. Kalau tahun kemarin kita suka marah-marah, ayo tahun ini dikurangi, tahun berikutnya dikurangi, dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang suka bikin marah itu apa, Pak? Atau siapa? Lupa ya. Kita ini kan memang hidup bersama dengan orang-orang yang kepalanya itu isinya beda-beda. Sehingga ketika sesuatu itu dilakukan pada tidak sesuai dengan kita, mungkin itu menjadi penyebab amarah itu datang. Makanya bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, ketika ada sesuatu yang memancing amarah, kendalikan amarah itu. Jangan mudah melampiaskan emosi. Jangan mudah melampiaskan amarah. Karena orang yang mudah melampiaskan amarah, berarti dia sudah keluar dari rel kesabaran. Ini harus dilatih. Wal afina anin nas. Kemudian berikutnya orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, selalu bergantung dengan orang lain, bahkan kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi itu, Pak, tidak selamanya berjalan mulus. Boleh jadi kita yang nyakiti orang lain, kalau bisa
ketika kita sebagai pihak yang mendolimi, minta maaflah kepada orang yang kita dolimi. Kemudian ketika kita sebagai pihak yang disakiti, ketika kita sebagai pihak yang didolimi, maafkanlah kesalahan orang lain. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka memaafkan. Dia tidak suka memendam sakit hati, dia tidak suka dendam, akhirnya hidupnya lebih tenang. Ya, orang itu hidupnya tenang ketika dia tidak memendam dendam, ketika dia tidak suka memendam sesuatu, maafkan aja kesalahan orang lain. Wal-afina 'anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain adalah ciri yang menghiasi kehidupan orang yang bertakwa. Memang Pak, memaafkan itu lebih berat daripada minta maaf. Kita zalim sama saudara kita datang maafkan ya, itu mudah. Tapi ketika kita sudah didolimi, kita udah difitnah, kita udah digibah, bahkan nama baik kita hancur sudah, tiba-tiba dia datang minta maaf, kira-kira dimaafkan atau enggak? Berat itu. Ya, berusahalah untuk memaafkan, karena bagaimanapun itu adalah ciri orang yang bertakwa. Adapun kalau legowo itu masih belum bisa, ya kita tetap untuk membuka hati kita supaya bisa legowo, karena al-afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain, itu harus kita lakukan. Intinya kita ini hidup bersama dengan mereka. Intinya kita ini hidup bersama dengan orang yang punya potensi berbuat salah. Sehingga ketika kita saling memaafkan, saling minta maaf dan lain sebagainya, maka hidup akan relatif lebih tenang. Kemudian yang terakhir adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Sifat selanjutnya adalah orang yang ketika dia melakukan perbuatan fahisyah, ketika dia baru melakukan perbuatan maksiat, ketika baru dia melakukan dosa, maka dia segera ingat kepada Allah, kemudian segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang nggak punya dosa. Orang yang bertakwa itu orang yang ketika dia baru melakukan kesalahan segera ingat bahwa dia baru melakukan kesalahan, baru dia durhaka kepada Allah. Kemudian dia segera ingat Allah, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Makanya kewajiban kita harus sering-sering ingat kepada Allah. Ya, bahkan Nabi juga mengingatkan, jangan kamu menganggap remeh dosa kecil, tapi ingatlah kepada siapa Anda bermaksiat. Ternyata kita bermaksiat kepada Allah Zat yang Maha Besar. Makanya hati-hati, meskipun dosa kecil jangan disepelekan, jangan diremehkan. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Dosa besar pun itu akan bisa lenyap ketika kita iringi dengan istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat-sifat yang harus menghiasi kehidupan kita sehari-hari sebagai pribadi yang muttaqin, sebagai pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya mari kita berlatih. Kalau itu belum kita laksanakan secara sempurna,
setidaknya punya capaian, punya target, mulai dari sedekah dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, kemudian mengendalikan amarah, kemudian suka memaafkan, kemudian selanjutnya